Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'ma la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini bertemu kembali dengan kami sahabat Permata Menyapa Mauludin Akbar. Pada kesempatan sore hari ini mari bersama-sama kembali kita muhasabah diri, kembali kita merenung, kembali kita berpikir terkait dengan setiap episode kehidupan yang kita alami. Dalam menjalani setiap episode kehidupan ini, seringkali kita menghadapi sesuatu hal yang menyebabkan semangat kita menjadi patah, semangat kita menjadi kurang, semangat kita menjadi meredup. Dikarenakan kita senantiasa melihat kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat, setiap karunia, setiap apapun yang Allah titipkan kepada kita, karena sejatinya apapun yang Allah titipkan kepada kita merupakan kekuatan yang harus kita optimalkan sehingga menjadi wasilah untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal tersebut, maka pada sore hari ini mari kita bersama-sama melihat sebuah kisah yang semoga dengan kisah ini mampu menjadikan hati kita menjadi hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini tentang belajar dari siput dan katak. Alkisah pada suatu hari ada seekor siput yang berjalan melihat seekor katak. Siput ini melihat seekor katak dengan pandangan yang sangat sinis, pandangan benci, pandangan kedengkian yang membuat si katak menjadi marah. Lantas si katak pun bertanya kepada si siput, "Wahai siput, apa yang menyebabkanmu setiap harinya melihat diriku dengan penuh kemarahan, melihat diriku dengan pandangan yang sinis demikian?" Maka si siput pun berkata, menjawab pertanyaan dari si katak tadi, "Wahai katak, bagaimana aku tidak sinis dengan engkau? Bagaimana aku tidak iri dengan engkau? Engkau diberikan kaki 4 buah. Engkau dapat melompat dengan setinggi-tingginya. Engkau dapat berlari dengan sekencang-kencang. Sedangkan diriku diberikan tubuh seperti ini, dan di atas tubuhku ada cangkang yang setiap hari menjadi beban bagiku, sehingga aku tidak bisa berlari. Sehingga aku hanya mampu berjalan tertatih setiap saat." Lantas si katak pun berkata kepada si siput, "Wahai siput, ketahuilah, setiap kita diberikan kelebihan dan diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejatinya seringkali yang kita anggap sebagai sebuah kelemahan adalah sebuah potensi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Engkau mungkin hanya melihat kelebihan-kelebihan yang engkau anggap ada pada diriku. Engkau melihat aku bisa melompat ke sana kemari. Engkau melihat aku bisa berlari dengan kencang. Namun, engkau tidak pernah melihat penderitaan, sedihan, hal-hal yang membuat aku menjadi sedih setiap harinya. Karena setiap harinya, engkau hanya melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada diriku yang menyebabkan dirimu merasa mempunyai banyak kekurangan dan selalu di dalam kesedihan." Tak lama, qadarullah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, bahkan menyadarkan si siput. Pada saat itu pula, datanglah seekor elang yang berupaya untuk memangsa keduanya. Melihat elang datang dengan mencengkram kukunya yang amat tajam, maka si siput pun dengan secepat mungkin menutup tubuhnya dengan cangkangnya, sehingga di saat
elang itu hendak menyambarnya, maka elang tidak mampu mencengkram cangkang si siput yang cukup keras. Namun sebaliknya, si katak yang mencoba berlari ternyata tidak mampu melarikan diri dari kejaran sang elang, dan si katak menjadi mangsa dari seelang tersebut. Melihat kejadian tersebut, maka si siput pun semakin sadar, ya Allah, ternyata selama ini aku salah. Selama ini aku menganggap bahwa cangkang yang ada di belakangku adalah sebagai sebuah beban. Aku menganggap bahwa cangkang yang ada di atas tubuhku adalah sesuatu kekurangan. Namun hari ini, Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa cangkang yang kuanggap sebagai beban, bahwa cangkang yang kuanggap sebagai sebuah kekurangan adalah sebuah pengaman yang luar biasa, sehingga aku terbebas dari cengkraman seelang. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dari kisah singkat di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan adalah mari kita sama-sama belajar menikmati kehidupan kita. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Lantas keirian kita, kedengkian kita tersebutlah yang akan memberikan ketidaknyamanan, kesedihan, beban dan penderitaan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama memanfaatkan setiap potensi yang ada dalam diri kita, yang walaupun pada awalnya kita menganggap bahwa potensi tersebut merupakan sebuah kelemahan, jika mampu kita maknai, jika mampu kita maksimalkan setiap potensi yang ada dalam diri kita, harus mampu kita jadikan sebagai wasilah untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kebahagiaan yang kita alami saat ini bukan menjadi alasan untuk kita bersyukur, namun bersyukurlah yang akan menyebabkan kita menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak perlu kita memandang kemewahan, tidak perlu kita memandang kesenangan yang ada pada orang lain. Mari kita sama-sama renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita tidaklah kita lihat, tidaklah kita perhatikan, semuanya mampu dan bisa kita jadikan menjadi jalan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini juga menjadi wasilah untuk menyadarkan diri kita bahwa dalam kondisi lemah seperti apa kita bisa tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bisa jadikan semuanya sebagai wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang diharapkan menjadi output dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.